warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, hari kedua bulan Syawal kita sudah melewati satu ujian, yaitu ujian sekolah Ramadan. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita sudah melaksanakan amal-amal yang mudah-mudahan bulan Syawal ini kita berusaha untuk mempertahankan semangat Ramadan insyaallah. Setelah kemarin kita jeda bulan Idul Fitri 2020 ini, mari kita lanjutkan lagi, masih di surat An-Nur, di ayat yang ke-40. Surat An-Nur ayat 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ayat 39 ya. Dan kemarin kita di 38 ya, sekarang 39 dan 40. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Kalau kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah memberi cahaya yang terang benderang kepada langit dan bumi yang diturunkan ya, menyinari masjid-masjid ya, masjid-masjid ya, kemudian cahaya itu memberi jiwa atau ruh kepada orang-orang yang tidak lalai terhadap bisnis. Orang-orang yang tidak lalai terhadap zikir pada Allah karena bisnis atau usaha dan sebagainya. Itu cahaya yang begitu terang benderang, gemerlap ya. Nah, sementara di ayat ini, ayat ke-39 ini suasana yang berbeda. Suasana yang antara lapak tangan dan ini. Perbedaan yang sangat nyata, yaitu apa? Suasana orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Suasana yang diliputi ketakutan, kegelapan. Ya. Coba kita lihat dari ayat ke-39 ini. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin ya. Dan orang-orang yang kafir amal-amalnya seperti fata morgana ya, seolah-olah ada fata morgana di tanah datar. Ya sabuhu zam'anu ma'a. Orang-orang yang dahaga, yang haus melihat itu adalah air.
Fata Morgana begitu ya, biasanya di padang pasir. Sampai ketika dia sampai di sana, sampai di yang disangka air itu, didapatilah ketetapan Allah. Nggak ada berarti kan di situ. Bukan. Lam yajidhu syai'a, tidak ditemukan apapun. Ya. Wa wajadallahu indahu, dan didapati hanya ketetapan Allah. Nggak ada apa-apa. Sementara masih haus sangat. Fawafahu hisabah, lalu Allah cukupkan hisab, perhitungan kepada dia. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat hisab. Allah sangat cepat hisab. Nah, ini beda ya antara kaum muslimin yang datang di masjid, yang tidak lalai berzikir dengan bisnisnya, usahanya, tidak lalai dia ya. Kemarin kita sampaikan ada 3 ya, ada bagaimana Allah menggambarkan cahayanya Allah dalam satu pelita yang terang benderang, ada langit lagi, ada kaca, di kaca itu seolah-olah seperti langit, bintang-bintang dan sebagainya, kemudian turun dalam suasana masjid ya, bagaimana masjid itu menjadi tempat bagi pusat peradaban ya. Kemudian turun lagi dalam suasana orang-orang yang beribadah ya di dalam masjid itu ya. Yang dia melakukan sholat, menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, menunaikan zakat ya. Dan mereka takut terhadap satu hari di mana akan terguncang hati kita. Kemudian, nah coba kita lihat terhadap ini orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak dapat cahaya Allah. Seperti apa amal-amal mereka? Mereka kan beramal juga, sama melakukan aktivitas juga ya. Kasarobin, seperti fata morgana ya, di tanah yang datar ya. Berarti ya mungkin bahasa kita di padang pasir lah. Begitu hausnya dan begitu berharganya harga air waktu itu ya. Yasabu zam'anu ma'a, orang-orang yang haus itu mikirin itu adalah air, makanya jalannya. Walaupun kalau dari sisi sains itu jadi fata morgana itu kayak perbedaan optik lah ya, perbedaan cahaya. Cahaya itu bisa berlapis-lapis seperti lautan atau telaga di situ. Karena apa? Mungkin panasnya yang menguap dan sebagainya, sehingga terlihat seperti ada lautan atau ada telaga di situ. Betapa sangat inginnya orang-orang itu datang mencapai telaga itu. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia nyampe nih ke situ, enggak ada apa-apa, kosong. Dapat prank ya. Atau dapat dikerjain. Kira-kira begitulah. Nyampe udah capek, mungkin dia badannya keluar keringat semua. Sementara dia mau datang gitu. Jadi ingat kisahnya Nabi Ismail ya sama istrinya ya, dengan anaknya Ismail. Dengan anaknya Ismail yang juga ikut kausan ya dengan Siti Hajar waktu itu. Begitulah kira-kira. Nggak ada apa-apa di situ. Ya. Lam yajidhu syai'a, nggak ada apa-apa. Mungkin nggak ada telaga, nggak ada air minum gitu, apalagi di es gitu, enak banget apalagi kalau habis puasa. Ya. Bukan menganjurkan, kebetulan suka juga sama ya. Syai'a. Wa wajadallahu indahu, dan dia mendapati ketetapan Allah di sisinya, nggak ada apa-apa. Tadinya yang dia ingkari, begitu dia ingkari, lalu ada ketetapan Allah di situ. Kalau ada orang lain di situ mungkin bisa kesel dia atau bisa apa gitu, bisa
Tapi ketika Allah ada di situ, ketika Allah hadir untuk melakukan penghisapan, ini kan penghisapan di ujung ini. Fawafahu hisabahu, dan kami cukupkan hisabnya. Hisabnya dicukupkan. Bayangkan. Hisabnya dicukupkan. Yang tadinya dia nggak suka sama orang yang menyuruh kepada Allah, dia dapati itu. Dia tidak bisa menemukan apa-apa kecuali ketetapan Allah di sini. Dahsyat nih ayatnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat hisabnya. Nah, saya juga gambarkan cepat gitu. Kalau ada pemirsa nih, saya tarik nih tangannya. Kalau bahasa kita masuk gitu. Gigi dia rapetin, sambil masuk kamu sini gitu. Allah sangat cepat hisabnya. Betapa banyak orang-orang yang lalai dengan hisab dari Allah. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bukan ahli hisab, bukan. Ini hisab pakai P ujungnya, hisab. Hitung. Bisa gak kita ngitung? Bisa, gampang menghitungnya. Kalau saya ngajarin tuh sama anak-anak TPA tuh, termasuk anak-anak TPA, ya insya Allah di mana-mana. Terus ada Pak Mas Duki juga di Jambi ya, sempet ngajar juga di sana. Itu disuruh tulis aja. Misalnya dia sholat jamaah satu hari berapa? Pertama sholat wajib dulu. Berapa jumlah sholat wajib? Wah, ada yang 4, ada yang 2 gitu kan, ada yang 3 gitu. Ini kenapa 4? Saya tanya biasanya, kenapa 4? Itu Pak, abis maghrib saya ketiduran. Gitu contohnya. Nah, berarti jangan terlalu kenyang mungkin makannya kan. Atau subuh dia ketiduran. Nah, kenapa subuh ketiduran? Gara-garanya apa? Ini kenyataan. Ada murid ya, itu bangunin subuh, apa namanya? Pakai gendang, pakai apa? Sahur gitu. Ternyata dia ketiduran subuhnya gitu. Wajibnya itu subuhnya gitu. Nah, sebenarnya ngitung amal itu begitu, bisa di ini ya. Ini ada Sukma juga. Apa kabar Sukma ya? Mungkin masih ingat ya dulu kita sama-sama berjuang lah di pendidikan. Kembali lagi didapati hisab Allah udah nungguin di situ. Jadi ketika dia datang dengan kehausan dan sebagainya, di situ cuma ada hisab dari Allah. Pasti capek bener itu. Bakalan dihisab dengan hisab yang cukup. Bukan Allah yang menzalimi kita yang menzalimi diri sendiri gitu. Ya. Nah, itu satu pandangan. Begitulah Al-Qur'an ketika menjelaskan, kebayang sama kita gitu. Bagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah itu kayak gitu, kayak fata morgana. Walaupun dia kesannya mewah. Kesannya wah, ya Korun lah contohnya. Kesannya mewah, kesannya ini, wah kehidupan enak. Banyak orang-orang yang benghar, nuboga, yang punya, yang nggak rasa tenangnya nggak ada gitu. Rasa dia banyak. Makanya suka aneh-aneh, uangnya dipakai buat macam-macam. Ngedugem lah, pulang dari kantor ngedugem. Dugem apa dugem? Cari di Google ya, dugem tahu. Karena ingin mencari kebahagiaan, ya sama kayak fata morgana ini. Kebahagiaan itu bukan di harta, kebahagiaan itu bukan di pasangan yang kita miliki, kebahagiaan itu ketika Allah ridho dengan kita. Itu aja. Sekali lagi ya, tolong dicatat. Kebahagiaan itu ketika Allah ridho dengan kita. Walaupun kita makan apa adanya, apalagi suasana pandemi ya, COVID ini, sebagian orang mungkin berat ya. Saya ngobrol sama teman-teman yang alhamdulillah kita bisa menyebarkan sembako ya. Dari teman-teman juga itu. Tuh Pak, tolong Pak, gini saya berikan dan sebagainya.
Tapi kita masih alhamdulillah di Indonesia masih nyaman nih, masih nggak dikejar-kejar, nggak kayak di beberapa teman-teman kita di Rohingya, di mungkin di Suriah, di beberapa teman yang nah, kita lanjutkan lagi ya di ayat ke-40. Sekarang 40 surat An-Nur. Teman-teman dibuka Androidnya ataupun Al-Qur'annya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini Syawal hari kedua ya. Di ayat 40. Au kauzulumatin fi bahril lujji yakshahu maujum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Atau kata Allah, seperti kegelapan di tengah laut. Ya. Fi bahri lujji, yang dalam. Kebayang sama kita tuh. Yakshahu maujum min fawqihi mauj. Ada diliputi oleh ombak yang fawqihi mauj, di atasnya ada ombak lagi. Ini ombak nih. So, di atasnya ada ombak lagi. Min fawqihi sahab, di atas kegelapan malam itu ada awan yang gelap yang menutupinya. Terbayang oleh kita kalau kita di situ. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan atau berlapis kegelapan. Gelapan lagi. Idza akhraja yadahu, jika dikeluarkan tangan dia dari sini ya, karena ini lagi kedinginan kan biasanya kita naruh di ini ya, di kantong. Dikeluarkan tangan nih gini. Tangannya. Yadahu berarti tangan. Mana nih? Lam yakad yarahu, dia tidak bisa ngelihat. Berarti gelapnya pakai banget. Keluar gini tangannya, ini nggak kelihatan tangannya. Jarak pandangnya tak terlihat sampai situ. Mungkin jarak pandangnya cuma 10 cm atau mungkin tidak kelihatan sama sekali. Bayangin aja kalau kita tidur, lampu dimatiin dan tidak ada lampu di sekelilingnya, kira-kira gitu. Dan itu kita lagi berlayar di lautan. Tidak bisa melihat tangan yang kita keluarkan sendiri. Tangan yang kita keluarkan nggak bisa. Itulah amal-amal orang kafir ya, ada dua. Ya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura, siapa yang tidak mendapatkan Allah cahaya Allah pada dirinya, tidak diberikan Allah pada dirinya, fama lahu min nur, tidak akan pernah dapat cahaya. Indah sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana amal-amal orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang enggak peduli sama Allah. Ya. Pertama jadi fata morgana, yang kedua seperti orang yang terombang-ambing di lautan, ya. Penuh ombak. Ya. Kemudian atasnya awan pekat. Tangan dikeluarin aja enggak kelihatan tangannya. Tangan yang dia pegang sendiri itu enggak ada. Kalau tangan orang lain bisa, tapi tangannya aja nggak kelihatan. Betapa kegelapan di atas kegelapan. Ya. Mana ini? Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Ya. Kalau di ayat sebelumnya tentang cahaya Allah, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ini zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Ini kegelapan, berlapis kegelapan. Itulah suasana orang yang ingkar. Ya. Apa ciri-ciri orang ingkar? Ya musyrik. Ya. Apa ciri-ciri orang yang ingkar? Ciri-cirinya adalah jahiliyah. Bagaimana ciri-ciri jahiliyah? Anak aja bisa dibunuh sama dia. Banyak kisah-kisah ya, mungkin sampai di Indonesia juga ada tuh kisah-kisah mengenai perebutan kekuasaan, sampai saudaranya sendiri dibunuh dan sebagainya. Itu kan udah ketutup gitu. Ya. Sudah ketutup.
Mana saya sampai gini, bagaimana orang yang ingkar, orang yang kafir itu memilih makanannya, itu juga begitu. Dia nggak peduli lagi tuh halal haram, sabeuteuing. Yang penting masuk aja ke dalam, ya, dalam. Makanya kata Nabi, orang kafir, orang ingkar itu makan laksana hewan, apa aja diembat. Nah kalau orang muslim, orang mukmin ngikuti orang kafir, apa aja diembat, ya mirip lah kayak gitu. Makanya kadang-kadang dikasih tahu begini, manusia itu hebat, aspal aja bisa dimakan. Maksudnya dia berarti korupsi aspal itu. Ini bukan menyinggung orang yang bekerja di konstruksi ya, bukan, ataupun pimpinan proyek, bukan juga. Artinya orang-orang yang ingkar ini orang-orang yang tidak dapat cahaya Allah, dan gak bakal bisa dapat cahaya dia, gitu. Tidak bakal bisa mendapatkan cahaya kecuali dapat cahaya. Ya. Makanya Nabi berdoa begitu, ya Allah jadikanlah mukaku mendapat sinaran cahayamu, ya. Di belakangku, di sampingku ada cahayamu, di atasku, di bawahku ada cahayamu, di yadiku, di tanganku ada cahayamu. Karena itulah cahaya yang kita dapatkan. Dalam suasana kegelapan yang sulit, kita minta cahaya Allah. Ya. Itulah yang ditemui oleh siapa? Umar bin Khattab. Ketika apa? Ketika mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Udah siap-siap. Mau kemana, Mar? Udah, saya mau libas itu Muhammad. Libas tuh saudara kamu tuh Fatimah. Udah masuk tuh dia. Yang bener, iya. Datang dia ke mana? Fatimah. Kemudian salah satu dai yang lagi di situ, sahabat Nabi itu ngumpet tuh. Sementara Fatimah sama suaminya itu. Fatimah saudaranya Umar ya. Ngumpet dari situ. Kamu udah masuk agamamu? Agama Muhammad ya? Ditempeleng kan si Fatimah itu. Kata Fatimah, saya akan terus walaupun kamu menyiksaku. Ya. Seorang wanita yang ditempeleng sama dia, keluarkan darah, namanya Umar, tahu sendiri kan, preman. Bukan berarti preman itu ini ya, preman bisa saja menjadi preman insaf lah gitu. Kemudian luluh hatinya, apa yang kamu baca? Nggak bisa, mau wudu dulu gitu. Baru dibaca surat Toha. Karena suasana jahiliyah itu begitu. Suasana yang, contohnya apa? Salah satunya yang nggak mau diterima oleh Abu Lahab, Abu Jahal apa? Bahwa kita sejajar dengan Bilal. Kita sejajar dengan Bilal. Kan dalam Al-Quran disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia itu yang bertakwa. Di sisi Allah sama aja semua. Masa kita sejajar sama Bilal? Bilal kan recehan, kira-kira begitu. Kita lempar aja bisa, dia kan budak. Dalam Islam nggak bisa. Dalam Islam seluruh manusia sama. Dan tidak ada kasta ya, tidak ada tingkatan-tingkatan. Tidak ada bangsawan, tidak ada darah merah, darah putih, darah biru lah gitu. Darah hijau, belalang kalau darah hijau itu. Nggak ada, dalam Islam itu sama aja. Oh saya orang sini, Anda orang sana, sama aja di mata Allah. Saya suku Padang, saya suku Batak, saya suku Bima, saya suku Papua, sama aja di mata Allah. Saya kulitnya merah, saya kulitnya putih, sama aja di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya punya duit, saya punya ini, saya punya mobil, saya punya ini, saya punya kebun yang luas, nggak ada urusan. Bisa ditegur sama Allah kebun. Yang kemarin saya sampaikan, bal nahnu mahrumun, kami dihalangi datang ke kebun kami. Kenapa? Karena dia tidak mau memberi makan pada orang miskinnya. Ya. Itu ada petani pelit tuh. Ini ada petani yang sedang nonton nih. Ya samalah semuanya. Ada Pak Hilman juga di Ciloto ya. Mudah-mudahan ini semangat juga untuk terus menyebarkan kebaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak ada cahayanya, seperti ini orang yang prank Fata Morgana nih. Sama satu lagi apa? Satu lagi di dalam kegelapan lautan. Ya.
Kita lautan ini, yang namanya lautan ini, kalau kita lewat itu, kalau kita lewat Selat Sunda ya, lewat Selat Sunda ini, itu rasanya udah deg-degan juga itu ketika goyangnya teng. Itu siang terang benderang. Apalagi kalau malam lebih horor lagi kan, karena kanan kirinya nggak ada, cuma deru kapal doang yang ada. Pengalaman juga lewat antar pulau. Jadi teman-teman sekalian, ini surat An-Nur menceritakan ya, orang-orang yang mendapat cahaya ya. Orang-orang yang tidak lalai dengan bisnis, tetap sholat, tetap zakat. Dia ingat apa zakatnya yang harus disampaikan. Ada 2,5% di situ gitu. Ada senyum, ada sedekah dan sebagainya. Dia mendekati masjid, mendekati orang-orang soleh dan sebagainya. Tetap menyeru kepada Allah dan sebagainya. Ada orang-orang yang fata morgana, amalnya kelihatannya dia bagus, ternyata sia-sia, fata morgana. Mudah-mudahan teman-teman sekalian kita bisa berjalan terus setelah sekolah Ramadan kemarin. Sekolah Ramadan cobalah kita ini yang biasa sedekah pada saat Ramadan, sedekah juga udah. Tapi kan pahalanya beda, jangan mikirin pahala, udah jalan aja gitu. Ada orang di tengah jalan ketabrak apa, lalu kita turun lah. Gimana kira-kira gini bisa kita bantu gak? Ada anak kecil pemulung bawa kantong kresek ada isinya barang bekas, cobalah santuni. Itu kanan kiri kita lihat, kita nggak mampu ya cari orang yang mampu, ajaklah bareng-bareng gitu. Karena surga itu gede ya, seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, luasnya itu seperti langit dan bumi. Masa kita mau sendirian di situ? Janganlah, ajak bareng-bareng ya. Apapun bisa kita lakukan. Apalagi yang udah punya anak buah nih. Ini kita jadi bos nih, kita punya anak buah. Itu kesempatan untuk mengajak dia kepada Allah. Kesempatan, ayo jalan. Jangan kamu ngikutin orang-orang yang ingkar nih, yang gelap terus dunianya. Jangan cuma mikirin fulus, duit mulu. Duit mah bisa dicari, tapi keimanan tidak bisa dibeli. Sekali lagi, duit bisa dicari, tapi keimanan gak ada yang bisa beli. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.